Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi tentunya dari Media Center PON ke-21 Aceh. Kita mengadakan press conference untuk hari ini dan sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa kita akan mengadakan atau memberikan informasi kepada Anda dari salah satu official partner kita yaitu Garuda Indonesia. Dan untuk pagi hari ini di studio kita telah hadir Bapak Nano Setiawan yang juga merupakan General Manager PT Garuda Indonesia Aceh, Branch Office Aceh. Ada Bapak Nano Setiawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa Salam kabar Pak? olahraga. Salam olahraga Jaya. Sehat Pak? Sehat-sehat Pak Rian. Ada pusing-pusing Pak kira-kira mengatur sistem saat ini Pak? Aman-aman aja Pak ya? Atas dasar koordinasi dengan semua stakeholder, insya Allah kita bisa Baik. bantulah untuk bisa Baik, sukses. sebagai official partner Pak, ini langsung kita mulai jadi ya. Sebagai official partner untuk mendukung PON ke-21 Aceh dan Sumut, khususnya Aceh, sejak kapan Pak Bapak diperintahkan atau mempersiapkan untuk mulai dari kedatangan teman-teman atlet official ini seperti apa Pak ceritanya? Baik Pak Rian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di kesempatan yang baik ini. Menanggapi pertanyaan tadi, Bang Rian, Abang Ajaya, Penggajaya. Ya. Garuda Indonesia, alhamdulillah telah ditunjuk sebagai official carrier oleh KONI Pusat. Dan ini suatu kebanggaan buat kami Pak, karena memang Garuda sebagai flag carrier, pembawa bendera bangsa pun sangat ingin untuk bisa mendukung terlaksananya PON di Aceh dan Sumut ini. Dan terkait persiapan memang kita sudah siapkan jauh sebelum pelaksanaan PON, tepatnya tanggal 20 Agustus sampai dengan 24 September Pak, jadi hampir sebulan lebih lah. Dan kita juga mengetahui ada beberapa pre-event ya yang telah dilaksanakan dan kita sudah membantu untuk itu. Tapi memang saat ini memang kita fokus untuk persiapan kepulangan. Tentunya ini juga menjadi tantangan buat kita karena cukup besar memang potensi yang akan berangkat ya. Kalau yang saya dengar sekitar 12 ribuan. Dan ini menjadi concern kita untuk bisa membantu kontingen-kontingen daerah untuk bisa kembali ke masing-masing daerahnya. Baik, dengan waktu dari 20 Agustus sampai dengan 20 September, insya Allah beberapa hari lagi Pak. Nah, sistem koordinasinya itu seperti apa Pak? Apakah memang langsung dari KONI Pusat atau seperti apa nih Pak? Karena kan memang mulai dari informasi yang kita dapatkan juga banyak sekali penambahan schedule atau penerbangan yang ke Aceh ini. Nah, koordinasi itu seperti apa Pak? Ya. Garuda dilibatkan terus pada saat CDM meeting 2 kali dan kita juga sudah diminta untuk rapat koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder termasuk Pak PJ Gubernur dan kita memang fokus di bandara Bang Rian ya, di bandara memang pada kedatangan khususnya pada saat kita pembukaan PON kemarin kita sudah sampaikan dan koordinasi dengan seluruh pihak di bandara, khususnya dan Lanut, kemudian AP2, kemudian Airnav, kemudian juga anak perusahaan kita Gapura Angkasa untuk ground handling, dan juga berbagai pihak terkait untuk penanganan penumpang datang, flow-nya maksudnya ya, kemudian juga bagasinya seperti apa, termasuk juga untuk kargo. Dan ini juga berlaku untuk keberangkatan nanti, kan gitu, yang kita juga asumsikan akan lebih banyak, karena barang-barang ini sudah pasti yang dibawa kemarin adalah barang-barang yang keperluan pribadi dan juga alat-alat olahraga. Nah, kepulangan ini pasti tambah oleh-oleh dan sebagainya dan itu juga kita biasa antisipasi. Seperti itu Pak ya. Ya betul. Dan ini mohon izin Bang Rian kita sudah sampaikan ke semua Kapenjab ya istilahnya ya untuk bisa menyampaikan ke seluruh kontingen bahwa Garuda memberikan kemudahan untuk check-in penumpang dan bagasi 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum keberangkatan. Gitu ya. Baik. Jadi kita buka counter di Bandara Sultan Iskandar Muda jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi seluruh kontingen yang akan berangkat besoknya itu bisa melakukan check-in bagasi dan penumpang. Dan ini sangat membantu untuk bisa mengurangi kepadatan pada saat mereka pulang. Dan pada hari hanya pun kita buka counter jam 7.30 pagi. Nah, pesawat kita pertama jam 11.05 tapi kita sudah buka jam 7.30. Berarti sekitar 3 atau 4 jam sebelum keberangkatan untuk juga kita bisa membantu penumpang untuk bisa melakukan check-in. Jadi diharapkan pada saat jam keberangkatan nanti
mereka hanya mengurus untuk penumpang saja barang bawaan. Kira-kira. Baik. Nah, untuk teman-teman atlet yang sudah datang dan tentunya dari masalah jadwal ini, penjadwalan Pak. Dari proses kedatangan itu Garuda ada beberapa kali penambahan schedule Pak. Ya. Kalau yang reguler kita punya 2 kali penerbangan, Bang Rian, jadi hanya menggunakan pesawat 737-800 kapasitas 162. Tetapi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang atau traffic, kita sampai dengan 4 sampai 5 kali penerbangan, dari 2 ke jadi 4 atau 5 penerbangan, dan diantaranya juga kita menambahkan dengan kapasitas paling besar kita. Jadi kalau untuk informasi bahwa kapasitas kecil tadi dengan 737-800 itu 162, kemudian mediumnya walaupun itu wide body kita di 250-an, dan kita juga menggunakan pesawat haji, jadi kapasitas 393, itu paling besar kita punya. Itu sudah masuk beberapa kali di Bandara SIM kita, dan sampai saat ini juga masih kita tetap upayakan karena masih banyak permintaan dari seluruh kontingen untuk bisa berangkat mulai besok lagi nih, aja ada lonjakan lagi. Dan insya Allah kami siap untuk membantu koordinasi dengan seluruh stakeholder dan juga tim kami di pusat untuk penambahan dan juga penambahan kapasitas maupun penambahan pesawat, Bang Rian. Baik. Nah, berhubungan dengan koordinasi Pak, tadi Bapak sudah sampaikan berkoordinasi dengan AP2, dengan Airnav dan juga dengan Gapura sebagai anak perusahaan. Nah, koordinasi dengan pemerintah sendiri seperti apa ini Pak? Dengan Panwasrah juga, dengan PB PON juga, ini seperti apa Pak? Oke, baik Bang Rian. Jadi untuk ajang PON ini kita memberikan benefit khusus. Ya, jadi memang kita memberikan potongan harga 15% untuk sektor domestik. Ini berlaku untuk ke dan dari Banda Aceh ke 38 per 1 IKN. Kemudian 20% juga untuk internasional kalau memang diperlukan potongan diskonnya. Juga kita memberikan fasilitas bagasi untuk keperluan atlet 20 kilo ditambah 5 kilo khusus untuk PON. Dan yang menarik adalah untuk barang-barang olahraga itu kita freekan semua. Baik. Ya, barang-barang olahraga. Jadi ya kalau yang normal kan kita sekitar 32 kilo, tapi untuk selama PON kita freekan semua. Berapapun nanti yang dibawa akan kita bantu. Tapi untuk barang bawaan sekali lagi adalah 20 plus 5, 25 kilo. Dan kita masih ada fasilitas tambahan untuk 7 kilo di cabin. Nah, jadi totalnya 32 kilo, Bang Rian. Jadi insya Allah cukup dan sangat membantu lah. Baik. Ya. Jadi buat Anda teman-teman para atlet atau official yang mungkin merasa bingung ya, waduh misalnya papan surfing juga berat terlalu mahal. Nah jadi memang ada diskon free ya Pak ya untuk alat-alat olahraga free. Jadi buat Anda nggak usah khawatir untuk harga ya, tentunya pihak PT Garuda sudah akan membantu teman-teman atlet yang akan pulang, dan tentunya lonjakan mulai di hari ini. Selamat datang Bapak Menpora. Pak Menteri, selamat datang Pak. Ya. Ya, nah ini bagaimana Pak Nano untuk selanjutnya proses koordinasi untuk kepulangan ini yang direncanakan akan terjadi lonjakan, ini seperti apa Pak? Ya, untuk lonjakan sudah dari tanggal kemarin Bang Rian, 18, 19, 20 dan nanti 21 kita ada 5 flight kebetulan, dan 22 kita masih ada 3 flight, tapi untuk lonjakan ini tidak menutup kemungkinan kita akan ada penambahan juga baik kapasitas maupun frekuensi penerbangan. Kita mulai tanggal 22, 23 dan 24. Baik. September. Ya. Untuk layanan VVIP seperti apa Pak? Bisnis kelas? Kita ada bisnis kelas juga ya. Kita pesawat kita semua ada bisnis kelas yang kita siapkan dari yang 12 kapasitas sampai dengan 26 kapasitas bisnis kelas. Insya Allah kita bisa akomodir. Berarti memang tetap melayani segala macam kebutuhan dari para atlet dan juga para, ya bisa dibilang para penumpang ya Pak ya? Ya betul Bang Rian. Baik, terakhir nih Pak, mungkin komentarnya juga kepada atau himbauan kepada para atlet yang akan pulang dan tipsnya seperti apa agar untuk menghindari antrian di proses check-in, ini seperti apa Pak? Ya, khusus untuk atlet yang mempunyai connecting ya dari Jakarta ke tempat yang lain, kita berharap memang diperuntukkan betul untuk bisa datang di airport kalau perlu jauh sebelum jam lapor kan gitu ya, apalagi suasana cuaca cukup ekstrim, jadi khawatir nanti akan ada keterlambatan. Kita berharap bisa lebih cepat datang ke airport, menyiapkan semua dokumen, tiket dan sebagainya termasuk barang-barang pribadi.
agar tidak ada keterlambatan, karena once terlambat di satu penerbangan ya akan repot di penerbangan berikutnya karena sudah dipastikan penuh gitu kira-kira. Betul. Gitu Bang Rian. Ya, bisa disebutkan Pak layanan-layanan untuk mendukung kepulangan di mana saja Pak, selain tadi Bapak sudah menyebutkan di Bandara Sultan Iskandar Muda, mungkin di branch office-nya atau mungkin ada layanan lain untuk memudahkan proses kepulangan Pak. Oke, kita juga ada buka counter atau booth di venue di Stadion Harapan Bangsa, tepatnya di Sekretariat KONI lantai 3, itu juga bisa kita manfaatkan untuk tiketing, reservasi dan sebagainya. Kita juga punya hotline yang kita bisa sampaikan, nanti saya sampaikan ke Bang Rian. Nomornya di situ, kita bisa bantu juga untuk keperluan pemenuhan permintaan khusus lah untuk seat maupun yang lain-lain Bang Rian. Baik. Terus satu lagi yang khas untuk yang PON ini, terutama dari sektor Bandara Haji Jakarta, untuk in-flight service-nya selama penerbangan pun kita berikan menu khusus khas Aceh Bang Rian. Waduh. Nah kan gitu ya, jadi biarkan nanti kalau ingin dari daerah punya pengalaman atau experience yang bagus pada saat berangkat kembali ke Jakarta, kita siapkan menu Aceh. Nah ini juga kita sudah, namanya Garuda Rasa untuk PON. Jadi kita siapkan di situ mie Aceh ada di situ, kemudian ada apa namanya ayam tangkap, kemudian ada ikan masak Aceh, ada ayam di bumbu putih dan sebagainya. Jadi ini biarkan ini jadi satu uniqueness dari Garuda untuk bisa masyarakat di luar Aceh pun bisa menikmati kuliner di Garuda di atas pesawat Garuda. Jadi restoran Aceh ada di pesawat. Ya. Baik, cukup menarik tentunya. Jadi buat Anda tentunya semoga ini bisa membantu. Nah terakhir ini Pak, tanggapan Bapak terhadap media center ini seperti apa Pak? Testimoninya seperti apa? Karena juga kita akan berakhir besok, harapan Bapak atau testimoninya seperti apa Pak? Layanan media center. Untuk yang Garuda sendiri atau penerbangan atau yang secara umum? Secara umum aja Pak. Secara umum. Luar biasa ya, jadi memang saya juga surprise dipanggil Bang Rian untuk bisa hadir di sini karena memang ini salah satu event atau kegiatan yang cukup bagus ya, apalagi di Aceh. Kemarin juga kita coba bicarakan dengan beberapa stakeholder di bandara, juga mungkin media center juga bisa membantu bahwa PON ini menjadi indikator kita untuk penanganan event-event besar di Indonesia. Kalau bisa juga internasional. Jadi keberhasilan kita di tahun ini menangani PON itu tentunya akan menjadi stimulus buat ada kegiatan-kegiatan yang sama kan gitu ya di tahun-tahun berikutnya agar Aceh ini bisa lebih terkenal lah, bisa lebih diminati untuk menjadi tujuan event-event besar karena selama ini kita kan agak kurang ya. Jadi di samping wisata dan yang lain-lain kita berharap Aceh bisa lebih terkenal dengan bantuan teman-teman dari media center. Tentunya Garuda selalu mendukung. Insya Allah, karena Garuda lahir di Aceh Bang Rian, jangan lupa. Siap. Makasih Bang Rian. Baik, terima kasih Pak Nano atas waktunya dan juga informasinya. Kami Media Center siap mendukung apapun untuk kelancaran atau kemudahan teman-teman atlet beraktivitas atau berlomba di Aceh Pak. Baik Bang Rian. Sekali lagi terima kasih Pak Nano, sukses terus dan salam untuk teman-teman yang saat ini sedang melayani, sedang bekerja keras ya untuk melayani para atlet. Ya. Dan terima kasih buat Anda para pemirsa dan juga rekan-rekan media yang telah membantu kita untuk menyiarkan siaran ini khususnya dari akun YouTube atau kanal YouTube di Gerak Kita dan juga kanal YouTube di Jen IKP Kominfo. Sekali lagi Pak Nano terima kasih. Sukses terus. Kita pamit. Selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita juara.